Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Safana, nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kerajaan Singosari. Pada kesempatan ini saya akan membahas latar belakang Kerajaan Singosari, masa kejayaan Singosari, fase kemerdekaan Singosari, serta daftar pustaka. Yang pertama, aku akan membahas tentang latar belakang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singosari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Dari daerah inilah Kerajaan Singosari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Nah, dari tadi kan aku menyebutkan tentang Ken Arok. Jadi, siapa sih Ken Arok itu? Kali ini aku akan menjelaskan juga tentang asal-usul Ken Arok. Asal-usul Ken Arok menurut kitab Pararaton sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Ken Arok diduga lahir pada 1182 Masehi dari keluarga petani miskin yang tinggal di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Ibunya bernama Kendok, istri dari seorang pembantu adipati di Kerajaan Kediri bernama Gajahpara. Sesaat setelah lahir, bayi Ken Arok dibuang oleh ibunya yang berharap putranya akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Namun, Ken Arok justru ditemukan dan diasuh oleh pencuri bernama Lembong. Oleh karena itu, Ken Arok tumbuh dewasa menjadi pencuri licik yang juga melakukan banyak tindakan kejahatan. Kehidupannya mulai berubah saat bertemu dengan Empu Loh Gawe, yang yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu. Setelah meninggalkan kehidupan lamanya, Ken Arok kemudian dibawa Empu Loh Gawe untuk menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang aku di daerah Tumapel. Nah, aku kan juga menyebutkan tentang Tunggul Ametung. Jadi, siapa sih Tunggul Ametung itu? Biar aku jelasin. Tunggul Ametung menjabat sebagai aku Tumapel pada masa pemerintahan Kertajaya 1985 sampai 1222 Masehi. Jadi tadi aku juga menyebutkan tentang pembunuhan Tunggul Ametung oleh pengawalnya. Pengawalnya itu siapa? Pengawalnya adalah Ken Arok itu sendiri. Kenapa Ken Arok membunuh Tunggul Ametung? Inilah motivasi Ken Arok kenapa Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Yang pertama adalah didorong skandal asmara. Dalam kisah yang hampir seperti drama, Ken Arok menyimpan perasaan cinta terlalang terhadap Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Hubungan asmara terlalang ini menjadi pemicu bagi Ken Arok untuk melangkah lebih jauh dan mengambil alih Tumapel. Aku akan menceritakan sekilas bagaimana pertemuan Ken Arok dan Ken Dedes. Yang pertama, Ken Arok bergabung sebagai pengawal Tunggul Ametung di Tumapel. Suatu hari, tanpa sengaja ia melihat Ken Dedes yang saat itu tengah naik ke dalam kereta. Dari celah kainnya, Ken Arok melihat seberkas cahaya bersinar dari tubuh Ken Dedes. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, ia pun bertanya kepada Empu Loh Gawe. Sang Brahmana menjelaskan bahwa cahaya tersebut adalah tanda bahwa Ken Dedes akan menjadi ibu dari para raja besar. Sejak saat itu, Ken Arok berambisi untuk merebut Ken Dedes dan kekuasaan Tumapel. Ia menyusun rencana untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Untuk melaksanakan rencananya, Ken Arok meminta seorang empu terkenal, Empu Gandring, membuatkan keris sakti untuknya. Namun, Empu Gandring membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan keris itu. Tak sabar menunggu, Ken Arok akhirnya membunuh Empu Gandring dengan keris yang belum sepenuhnya selesai. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Empu Gandring mengutuk Ken Arok dan keturunannya. Setelah mendapatkan keris sakti, Ken Arok menjalankan rencananya. Ia memberikan keris itu kepada seorang pengawal lain dan menghasutnya untuk membunuh Tunggul Ametung. Setelah pengawal itu melaksanakan tugasnya,
Ken Arok kemudian membunuhnya, sehingga tidak ada saksi yang bisa mengungkap dalang di balik pembunuhan tersebut. Dengan kematian Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil alih kekuasaan Tumapel dan menikahi Ken Dedes, yang saat itu sudah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok semakin berambisi untuk menguasai kerajaan Kediri yang saat itu diperintah oleh Raja Kertajaya. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok berhasil mengalahkan Kediri dalam pertempuran Ganter dan mendirikan kerajaan Singosari. Dari pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes, lahirlah keturunan yang kelak menjadi raja-raja besar di Nusantara. Dan ambisi ini tidak hanya mengubah nasib Ken Arok, tetapi juga secara besar tanah Jawa. Dari cerita yang aku sebutkan tadi, kita tahu bahwa motivasi Ken Arok adalah 1. Didorong oleh skandal asmara, 2. Ambisi Ken Arok, 3. Keinginan Ken Arok menjadi raja. Yang selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang masa kejayaan Singosari. Puncak kejayaan kerajaan Singosari adalah pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, yaitu mulai tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Kejayaan kerajaan Singosari bisa dilihat dari pencapaiannya yang dalam berbagai hal, yaitu kondisi ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang kondisi pada masa itu. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi maju berkat tanah subur dan perdagangan sungai berantas. Untuk politik, dalam negeri, perkuat angkatan perang, ganti pejabat. Di luar negeri, ekspedisi Pamalayu, dan taklukkan kerajaan Melayu. Untuk sosial, dalam masa Ken Arok, stabil dan berkembang. Yang selanjutnya adalah keruntuhan. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Singosari Hindu adalah konflik eksternal dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta Singosari untuk menyerahkan diri atas kekuasaan Mongol di Cina. Namun, Kartanegara justru menanggapi permintaan ini dengan provokatif, yakni melukai wajah utusan tersebut. Kaisar Mongol murka hingga akhirnya menyerang kerajaan Singosari pada 1292 Masehi. Bukan hanya itu, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari lainnya adalah pemberontakan dari Raja Jaya Katwang. Pemberontakan yang dilakukan oleh raja dari kerajaan Kediri bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Singosari. Raja Jaya Katwang pada saat itu dibantu oleh Arya Wiraraja yang merupakan Bupati Sumeneb. Arya Wiraraja juga memberitahukan kapan waktu yang tepat untuk perang, yaitu pada bulan Juni 1929. Pemberontakan ini membuat banyak orang di sana gugur, termasuk Raja Kartanegara. Yang selanjutnya adalah bukti peninggalan kerajaan Singosari. Yang pertama, ada Candi Singosari, ditemukan pada tahun 1803 oleh Nicolaus Engelhard untuk menyimpan abu Raja Kartanegara dan arca Prajnaparamita atau patung Ken Dedes. Yang selanjutnya ada Candi Jawi yang dibangun pada abad ke-13 atas perintah Raja Kartanegara sebagai tempat ibadah Siwa Buddha, juga menyimpan sebagian abu Kartanegara. Yang selanjutnya adalah Candi Kidal. Dibangun untuk menghormati Panji Anusapati, Raja kedua Singosari. Dulu terdapat arca Siwa Mahadewa, kini berada di Amsterdam. Selanjutnya adalah Candi Jago, yang dibangun oleh Raja Kartanegara untuk menghormati ayahnya, Sri Jaya Wisnu Wardana. Yang selanjutnya adalah Prasasti Gontang, ditemukan tahun 2020 di Mojokerto. Bertuliskan tahun 1275 Masehi. Diduga dibuat pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Yang selanjutnya ada Prasasti Singosari. Disebut juga Prasasti Gajah Mada. Dibuat untuk mengenang candi pemakaman yang dibangun oleh Gajah Mada. Ditulis dalam aksara Jawa kuno. Dan yang terakhir ada Arca Amogapasa. Arca Buddha yang dikelilingi 8 Bodhisatwa. Kini berada di Museum Nasional Jakarta
dibuat sebagai tanda persahabatan dengan kerajaan Melayu Dharmasraya. Lalu untuk daftar pustaka, saya mendapatkan informasi-informasi tersebut dari beberapa sumber, yaitu dari kompas.com, lalu dari Pijar Belajar, dan dari Tirto. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.